Kebakaran melanda sebuah rumah produksi kue di Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Api diduga berasal dari proses isi ulang gas portable yang dilakukan terlalu dekat dengan kompor. Ledakan gas terjadi dan memicu kebakaran. Satu orang karyawan dilarikan ke rumah sakit setelah luka bakar ringan akibat ledakan ini. 3 unit armada damkar Pos Mako Tuban diturunkan ke lokasi kebakaran. Aksi premanisme di Jeneponto, Sulawesi Selatan meresahkan warga. Seorang pria mengadang sebuah mobil pick-up dengan menggunakan parang. Diduga pelaku dalam pengaruh minuman keras. Pelaku sempat menantang pengendara yang sedang melintas di lokasi kejadian. Menanggapi video viral ini, polisi langsung menangkap pelaku. Pelaku ditemukan di salah satu rumah keluarganya dan langsung digiring ke Mapolsek Batang untuk diproses lebih lanjut. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Kepong, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, antara sebuah bus dengan motor yang dikendarai petugas PLN. Korban yang mengalami luka berat langsung dievakuasi ke rumah sakit. Warga geram terhadap pengemudi bus yang dinilai ugal-ugalan saat mengemudi. Kecelakaan bermula ketika bus yang melaju dari arah barat tiba-tiba menyalip kendaraan lain di depannya dan masuk jalur kanan. Di waktu bersamaan, melaju sepeda motor yang dikendarai korban dari arah berlawanan. Tabrakan terjadi hingga motornya masuk ke kolong bus. Korban selamat, sementara sopir bus dan kendaraan kini ditahan polisi. Selamat pagi, selamat datang di iNews Today. Selamat pagi Togi, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya Togi hari ini? Luar biasa, luar biasa. Cuman itu dia, memang aku sedikit pusing sebenarnya Sabrina. Dari kemarin tuh aku tuh pengen beli beras, cuman bingung gitu karena memang informasi terkini yang beredar ini ada sekitar 26 merek beras itu oplosan. Sedangkan aku nggak tahu gitu, apakah selama ini yang aku beli ini oplosan. Jadi pusing banget nih, kira-kira yang mana yang terbaik untuk beli? Kok kamu sendiri? Kebetulan saya juga sama kayak Togi. Kenapa tuh? Karena ternyata beras yang sering saya beli yang labelnya premium, ternyata diduga oplosan. Saya baru tahu dan saya beli terus dari dulu, udah lama beli beras merek yang ada diduga oplosan itu. Nah, kira-kira ini nggak sih? Nah, kita sama nih. Tahu untuk asli itu bagaimana kita nggak tahu ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi terkait dengan beras mana yang terbaik mungkin akan dibeli untuk masyarakat yang harus berhati juga. Ciri-cirinya ya, seperti apa beras yang premium dan juga beras oplosan. Walaupun kalau misalnya sudah di dalam karungnya itu kan kita udah nggak bisa lihat lagi ya dalamnya ya. Kecuali kalau kita bisa beli, abis itu kita keroknya dari bawah itu, abis itu kita lihat ya. Nah itu gimana ya cara membedakannya dan apakah ini benar? Karena kan masih dugaan, masih ada penyelidikan ya lebih lanjut terkait beras-beras yang diduga oplosan ini. Kita berharap semoga ternyata salah. Ternyata salah berharap. Baik, kita sabar dulu bisa. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda ya. Dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan perkembangan terkini dari kasus beras premium oplosan yang tadi kita bahas, yang kini beredar luas di masyarakat. Bersama saya Sabrina Asila. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, 3 emak-emak memprotes petugas suku dinas perhubungan saat melakukan razia derek paksa kendaraan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan untuk parkir. Kita pernah melakukan penindakan dari pihak Jakarta Pusat. Iya Pak, jangan nyemati. 3 emak-emak melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat.
Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi adu mulut dengan petugas. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga mama dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Itu, jadi saya ini dong, parkir dong. Karena diarahkan ya Pak? Nah diarahkan, kalau diarahkan saya juga udah tahu posisi kayak gini, nggak mungkin saya mau mending ke gedung sebelah. Razia parkir liar dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Monas. Di lokasi ini petugas menderek paksa sejumlah kendaraan roda 4, bahkan sebuah minibus yang memiliki kartu parkir kementerian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu keributan antara driver ojol dengan petugas keamanan perumahan mewah pecah ini di Bekasi, Jawa Barat. Ya, kericuan tersebut buntut dari penganiayaan seorang ojol yang tega mengantarkan pesanan pelanggannya. Aksi saling dorong antara puluhan driver ojol dengan petugas keamanan tak terhindari di pos keamanan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan buntut penganiayaan seorang ojol saat mengantarkan pesanan pelanggannya di perumahan ini. Tak hanya itu, helm juga sempat dirusak dan direkam korban. Permasalahan dipicu korban yang tidak menyerahkan KTP lantaran tidak membawanya saat akan masuk ke perumahan. Sempat terjadi ketegangan dan keributan makin menjadi setelah petugas melontarkan kata-kata kasar. Tak sampai di situ, salah satu security sempat memukul ke bagian kepalanya hingga membuat helm rusak. Usai dilakukan mediasi, keributan ini pun berakhir damai dan kedua pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah di perlintasan rel kereta Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, diduga kuat korban dibunuh karena ditemukan sejumlah luka tikaman senjata tajam di punggung. Jasad seorang pemuda ditemukan di perlintasan kereta Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban teridentifikasi atas nama Muhammad Raihan, 21 tahun, warga Jalan KS Tumbun, Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka tikaman senjata tajam yang diduga jadi penyebab korban meninggal. Petugas Reskrim Gabungan Polsek Tanah Abang dan Polres Metro Jakarta Pusat melakukan olah TKP di lokasi korban ditemukan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Berdasarkan pemeriksaan saksi, korban terkapar di atas trotoar jembatan tinggi dan kemudian berlari menuruni anak tangga ke arah perlintasan kereta. Korban sempat berteriak minta tolong hingga akhirnya tumbang di badan rel. Diduga kuat korban terlibat perkelahian dengan pelaku menggunakan senjata tajam. Ya, diduga sementara luka tusuk di sebelah kanan. Korban itu jenis kelamin? Laki-laki. Usianya sekitar berapa? Kurang lebih sekitar 26. Kalau ini duel atau memang dihabisin Pak? Masih dilakukan pendalaman, masih di ini. Meski diduga kuat korban dibunuh, namun polisi masih menunggu hasil otopsi Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa sementara itu pencarian korban kecelakaan kapal boat yang terjadi di Selat Sipora, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat oleh tim SAR gabungan dan masyarakat akhirnya berakhir. 18 orang korban kapal tenggelam berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Orang penumpang longboat yang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditemukan dalam kondisi selamat. Korban terakhir yang ditemukan bernama Gontur, seorang PNS yang bertugas di PUPR Mentawai, diselamatkan warga Dusun Mapinang Utara, Mangaungau. Korban dievakuasi ke puskesmas karena mengalami dehidrasi dan kelelahan. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka tim SAR sudah berhasil mengevakuasi seluruh korban dan selanjutnya dibawa ke dermaga Tua Pejat untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
Yang 18 orang berhasil kita evakuasi dengan baik dan selamat serta sehat, dan 17 kita evakuasi dari Sikakap ke Pelabuhan Tua Pejat Mentawai. Kapal cepat yang mengangkut 18 orang penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Ya pemirsa, sebelum berhasil diselamatkan, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian meminta pertolongan setelah kapal terbalik. Ya, sementara itu sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan. Kapal cepat yang mengangkut 18 penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan merupakan bot penyeberangan berukuran 12 meter dengan mesin berkekuatan 40 PK. Tim SAR menduga kecelakaan disebabkan cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2 unit kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Sikakap menuju lokasi kejadian, yakni KN SAR Ramawijaya 240 dan Rigid Inflatable Boat 02 Mentawai. Setelah kapal terbalik, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian untuk meminta pertolongan. Sementara sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan. Udah terbalik apanya, Pak? Sampannya terbalik, tapi belum sampannya hanyut sampai ke dalam laut. Masih bisa mereka di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja Pak, ke lokasi. Karena mereka masih selamat di atas sampan. Yang di darat itu jangan langsung ke lokasi saja. Ya. Oke Pak, kami tunggu Pak, segera Pak. Seluruh korban sudah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di sejumlah lokasi berbeda dan sudah dibawa menggunakan kapal SAR menuju pelabuhan di Tua Pejat guna mendapatkan perawatan lebih intensif. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, alhamdulillah puji Tuhan ya. Para korban yang kemarin itu yang sempat selamat loh, Togi. Ya, sempat yang kemarin itu hilang. Ini akhirnya diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Jadi kita beri apresiasi kepada tim SAR gabungan telah menemukan para korban dalam keadaan sehat juga. Dan itu ya mungkin himbauan untuk kita semua agar berhati-hati ketika kita mungkin ingin berlibur menggunakan kapal atau enggak di laut ya. Ya, selain antisipasi yang diberikan dari pihak kapal, juga antisipasi dari diri kita sendiri yang ingin berpergian ya, jika pergian menggunakan kapal laut begitu ya, Togi. Karena akhir-akhir ini ada beberapa peristiwa kapal yang terbalik dan juga tenggelam yang menimbulkan korban jiwa dan tewas. Alhamdulillah yang saat ini selamat seluruh penumpangnya. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana pemirsa ini ada dianiaya ini. Karena dituduh mencuri dan berikut informasinya. Hei, Mamat, wah. Berani aku sumpah. Lam naman, maling ka suwong kau dari banyak dian kau. Hei. Inilah video viral yang mempertontonkan seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Korban dipukul oleh seorang wanita dan remaja dengan kondisi tangan dipegang oleh seorang pria dewasa yang diketahui tetangga korban sendiri. Korban berteriak meminta ampun dan menangis agar tidak dianiaya. Korban mengalami luka lebam di kepala dan luka lecet di kaki akibat dianiaya tetangganya sendiri. Korban diketahui masih berusia belasan tahun ini dituduh mencuri bawang oleh pelaku. Dituduh maling bawang, Pak. Padahal? Nah, kate barang tuh, kate. Dia tidak maling, tidak. Anak kita posisi lagi main di situ. Iya, lagi main. Dia nih lagi ke pasar sama neneknya, dijemput, diajak balik ke rumah. Sampai rumah langsung di ini kan. Digebuknya gitu. Siapa yang mukulin itu? Emaknya sama anaknya. Nah, yang ada lanang sikau itu siapa? Itu tetangganya itu, Pak. Atas kejadian tersebut, korban bersama orang tuanya telah melaporkan kejadian penganiayaan itu ke Mapolda, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.
Pemirsa, 12 wanita muda ditangkap polisi usai terlibat sindikat penjualan bayi ke Singapura. Ya, 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura bisa diselamatkan. Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrimum Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPU. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan ini, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan baru, polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Malam ini kita telah berhasil mengamankan sindikat perdagangan bayi internasional. Kita mengamankan 12 tersangka, yang dimana inisial SH atau LSH dan kawan-kawan. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi, di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan.